Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-30. Melanjutkan belajar kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6. Kalau dalam kitab saya itu halaman ke-16. Nah, di sini ada sebuah kotak. Di dalamnya terdapat beberapa kalimat. Ana li, anta laka, anti laki, huwa lahu, hiya laha. Nah, di sini ada kata-kata sebagaimana kita telah bacakan. Namun, pada kesempatan kali ini tidak kita pelajari semuanya sekaligus, tapi kita pelajari bagian depannya saja, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Jadi, yang telah disebutkan tadi itu menjelaskan tentang dhamir. Dhamir kalau dalam bahasa kita itu semacam kata ganti. Kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yaitu pembicara, orang yang diajak bicara, dan orang yang dibicarakan atau orang yang pihak ketiga. Nah, dhamir atau bisa kita maknai dengan kata ganti apabila dilihat dari bersambung tidaknya dia dengan suatu kalimat, maka terbagi menjadi dua. Yaitu ada dhamirun muttasilun dan ada dhamirun munfasilun. Adapun dhamir muttasil itu adalah dhamir atau kata ganti yang penulisannya itu bersambung dengan kata yang lain. Adapun dhamirun munfasilun yang bawah, maka dia adalah dhamir yang penulisannya terpisah dari kalimat lain atau tidak digabung, tidak disambung dengan kalimat yang lain. Muttasil nyambung, munfasil tidak nyambung atau terlepas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dhamir-dhamir muttasil yang ada pada kotak yang telah kita baca tadi, yaitu yang bagian depan ana, anta, anti, huwa, hiya. Maka di sini kami sebutkan ad-dhamiru al-munfasilu. Ini sudah dikasih alif lam. Nah, yang pertama adalah dhamir ana. Kata ganti orang pertama atau yang berbicara. Ketika orang yang berbicara berkata tentang dirinya sendiri, maka dia katakan ana, saya, kulo. Yang mana dhamir ana ini adalah kata ganti
Untuk orang pertama, baik laki-laki maupun perempuan, maka ketika seseorang mengatakan saya, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka dia katakan ana. Adapun anta itu adalah kata ganti orang kedua, artinya adalah kamu, dan ini khusus untuk laki-laki atau muzakkar. Dan di situ kita belakangnya kita beri keterangan ada laki-laki. Ya. Adapun anti itu artinya juga sama, kamu, panjenengan, sampeyan, anda, ya. Tapi untuk perempuan. Jadi ketika saya mengatakan kepada anak saya yang laki-laki itu anta, tapi kalau saya mengatakan kepada anak saya yang perempuan, maka saya katakan anti. Nah, jadi beda ya. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, meskipun di bahasa kita, bahasa Indonesia itu sama, disamakan. Kamu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Panjenengan bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Ada anta, ada anti. Yang mana keduanya kata ganti untuk orang kedua, tunggal. Yang kemudian adalah huwa dan hiya. Huwa artinya dia, hiya artinya juga dia. Huwa artinya beliau, hiya juga bisa berarti beliau. Hanya saja huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Nah demikian 5 dhamir perkenalan pada halaqah kali ini. Jadi masih banyak dhamir-dhamir yang lain, cuma tahap awal kita pelajari yang ini dulu. Sebagaimana dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah kemudian kita berikan contoh pada dhamir ana. Ya, kalau di kitab di situ disebutkan yang sebelah kanan itu ya, ana ustadzun, saya adalah seorang ustadz. Anta tilmizun, kamu adalah seorang murid. Anti Fatimatu, nah nggak pakai tanwin ya. Kamu adalah Fatimah. Fatimah ini nama seorang wanita. Kalau yang paling atas ana ustadzun, itu karena yang berkata adalah laki-laki. Ana ustadzun, saya adalah seorang ustadz atau saya adalah Pak Ustadz. Tapi seumpama yang mengatakan adalah seorang wanita, maka dia mengatakan ana ustadzatun, saya adalah seorang ustazah. Dua-duanya memakai dhamir ana. Tapi kalau anta tilmizun, kamu adalah seorang siswa, maka yang dimaksud di sini adalah siswa laki-laki. Nggak bisa anta tilmizatun, keliru ya. Karena anta untuk muzakkar. Kalau harus tilmizatun maka diganti dhamirnya menjadi anti tilmizatun, engkau adalah seorang santriwati atau pelajar wanita. Nah, adapun yang bawah anti Fatimatu memakai dhamir anti. Kenapa? Karena Fatimah itu adalah nama seorang perempuan. Ya, maka di sini tidak bisa diganti anta, tapi tetap anti. Anti Fatimatu, kamu adalah Fatimah. Nah, kemudian di sini kami sertakan contoh yang lain. Ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Nah, yang mengatakan ini adalah seorang muslim laki-laki. Tapi kalau yang mengatakan perempuan, maka ana muslimatun, saya adalah seorang muslimah. Maka di situ di belakangnya diberi tak marbutoh. Maka muslimah artinya seorang muslim perempuan, muslimah. Kalau muslim saja itu laki-laki. Maka kata yang kedua ini, ana muslimatun, ini diucapkan oleh seorang wanita atau muslimah. Nah kemudian yang lain, ana tajirun, saya
adalah seorang pedagang, ya, atau pedagangnya ini laki-laki. Jadi saya adalah pedagang laki-laki. Maksudnya pedagangnya itu laki-laki. Tapi kalau diberi tak marbutoh menjadi seperti di bawah. Ana tajirotun. Saya adalah seorang pedagang yang merupakan wanita. Jadi kalau ada dua orang pedagang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, kedua-duanya memperkenalkan diri, maka yang laki-laki mengatakan ana tajirun, saya adalah seorang tajir, pedagang. Tapi untuk wanita mengatakan ana tajirotun, saya adalah seorang pedagang juga, tapi di sini dia adalah seorang wanita. Ya, jadi ana itu bisa untuk laki-laki maupun perempuan, bisa untuk muzakkar maupun yang muannas. Nah, sebelum kita lanjut pada tugas pekanan, maka di sini ada sedikit kosakata baru yang akan digunakan untuk soal nomor 3 nanti, soal evaluasi. Ya. Yang pertama adalah mukminun. Artinya adalah seseorang yang beriman. Ya, maka orang yang beriman disebut dengan mukminun. Kalau perempuan maka tinggal diberi tak marbutoh menjadi mukminatun, wanita yang beriman. Kemudian tobibun artinya adalah dokter laki-laki. Tapi kalau dokternya perempuan maka tinggal diberi tak marbutoh menjadi tobibatun, dokter perempuan. Kemudian yang terakhir khayyatun artinya adalah penjahit. Tapi kalau ternyata penjahitnya adalah seorang wanita, maka tinggal memberi tak marbutoh di sini, maka menjadi khayyatatun. Dan selanjutnya dhamir ana bisa kita temukan juga dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa." Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi dhamir ana di sini kami beri tanda. Di situ ya, di situ ada kata ana. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Aku bukanlah orang musyrik. Ya, jadi perbuatan syirik itu pelakunya disebut dengan musyrik. Syirik adalah dosa besar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih membawa dosa syirik, belum sempat taubat, maka diancam dengan neraka. Ya. Dengan kekal di neraka. Kenapa? Karena mati dalam keadaan syirik, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari dosa kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah dalam ibadah. Jadi beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh dibagi-bagi kepada makhluk yang lain, karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun tugas-tugas halaqah yang ke-30 sebagaimana biasa, tugas pertama adalah menulis, yaitu dari dhamir ini ya sampai 3 kosakata baru saja. Sampai sini saja. Kemudian tugas yang kedua adalah membacanya sebagaimana biasa.
Dan tugas nomor 3 adalah mengerjakan evaluasi halaqah ke-30. Nanti soalnya seperti biasa insya Allah akan kita share di grup, kemudian harap dikerjakan dan dikumpulkan kepada admin. Nah demikian, mohon dimaafkan, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.